Yo, Boboto, gimana kabarnya nih? Udah senyum lagi belum setelah kemenangan gila Persib Bandung semalam? Karena kalau belum, siap-siap deh, malam itu Maung. Bandung benar-benar ngamuk di Maguwo Harjo Stadium. Yup, di lanjutan BRI Super League musim 2025-2026, Persib berhasil ngalahin PSBS Biak dengan skor telak 3 gol tanpa balas. Tapi tenang, ini bukan cuma soal hasil, bro. Ada drama VAR, aksi ciamik pemain timnas. Dan pergantian pemain yang bikin pertandingan ini jadi full of vibes. Kalau kamu sempat nyangka, Persib bakal kelelahan setelah pemainnya balik dari tugas timnas. Ternyata kebalikannya, mereka malah makin ganas. Babak pertama, tegangnya awal laga. Dari menit pertama, Persib langsung ambil inisiatif nyerang. Bojan Hodak nurunin trio timnas. Mark Klok, Tom Hay, dan Eliano Reinders yang baru aja pulang dari Arab Saudi. Tapi tunggu dulu, PSBS Biak bukan tim sembarangan. Mereka tampil disiplin banget nutup rapat semua jalur bola. Bahkan serangan-serangan Persib yang biasanya mulus, malam itu kayak mentok di tembok beton. Ini pertandingan yang kelihatannya gampang, tapi justru bikin Persib keringetan setengah mati di awal. Kadang menang itu bukan soal skill, tapi kesabaran, bro. Kadu si tembok hidup. Bicara soal tembok, kita harus kasih kredit ke kiper PSBS Biak, si Kadu. Gila men, kiper satu ini lagi on fire banget. Setiap bola yang datang, dia tangkep tepis, atau mentalin kayak nggak ada capeknya. Tendangan William Barros, crossing Sadil, bahkan sepakan keras Tom Hay semuanya gagal jadi gol gara-gara performa kiper ini. Penonton di Maguwo Harjo sampai tepuk tangan sendiri lihat aksinya. Kalau bukan karena Kadu, bisa jadi Persib udah unggul 3-0 di babak pertama. Tapi ya namanya bola, kadang penjaga gawang bisa jadi pahlawan, tapi kadang juga bisa jadi korban drama VAR and goal pembuka Andrew Jung. Menit-menit akhir babak pertama, suasana makin panas. Persib terus ngepung pertahanan PSBS. Di menit 45+3, insiden terjadi. Patricio Matricardi terjatuh di kotak penalti setelah duel udara. Wasit sempat ragu, tapi setelah ngecek VAR, yes! Wasit tunjuk titik putih. Penonton Persib di tribun langsung bersorak. Andrew Jung maju jadi eksekutor. Semua mata tertuju ke dia. Satu tarikan napas, satu langkah, dan plak, bola meluncur mulus ke pojok gawang. Gol! Persib unggul 1-0 sebelum turun minum. Ini bukan cuma gol biasa. Ini momen pelepas stres setelah babak pertama yang bikin deg-degan. Dan percaya deh, begitu gol itu masuk, semangat Persib langsung naik kayak roket. Hasil reaksi babak pertama di lorong pemain. Wajah-wajah pemain Persib mulai kelihatan lebih tenang. Bojan Hodak terlihat puas tapi tetap serius. Sementara Mark Klok dan Tom Hay ngobrol kecil sambil ngatur napas. Kelihatan banget chemistry mereka makin kuat. Di balik skor 1-0 itu, ada kerja keras yang luar biasa. Kadang kemenangan besar selalu dimulai dari momen kecil yang bikin percaya diri muncul lagi. Babak kedua, masuknya Beckham. Begitu babak kedua mulai, Bojan Hodak langsung muter otak. Dia masukin Beckham Putra gantiin Sadil Ramdhani. Dan bro, ini keputusan yang brilian. Begitu Beckham nyentuh bola pertama, ritme permainan Persib langsung berubah. Umpan-umpan makin cepat, kombinasi makin hidup, Beckham kayak ngasih warna baru di lini depan. Ini kayak cerita anime, di mana karakter cadangan masuk dan langsung bikin alur cerita berubah total. Gol kedua, Bahus Pereira. Nah, efek Beckham langsung kelihatan di menit ke-58. Beckham ngelepas tembakan keras dari luar kotak penalti. Kadu sebenarnya udah bisa nahan, tapi bola malah mental ke depan. Dan disitulah William Barros Pereira udah siap. Tanpa pikir panjang, Barros nyambut bola liar itu dan duar. Masuk ke gawang. Persib unggul 2-0. Penonton langsung meledak. Beckham disorakin, Barros dipeluk, aura kemenangan makin terasa. Kadang nggak perlu main penuh buat jadi pemain penting. Beckham cuma butuh 15 menit buat ubah arah pertandingan. Masuknya Lucho dan gol penutup. Satu belum cukup puas. Bojan Hodak terus nambah daya serang. Menit ke-73, dia masukin pemain asal Argentina, Luciano Goicoechea, gantiin Tom Hay. Dan siapa sangka cuma 10 menit di lapangan Lucho langsung cetak gol. Menit ke-77. Dia lepas tembakan jarak jauh yang nggak bisa dihalau Kadu. Skor jadi 3-0, Persib makin jauh meninggalkan PSBS Biak. Bayangin baru main 10 menit langsung gol. Ini kayak nonton film superhero. Lucho masuk langsung boom. Nyelamatin tim. Buat taktik dan kecerdasan Bojan Hodak. Yang patut kita puji bukan cuma pemain, tapi juga pelatihnya, Bojan Hodak. Cara dia baca permainan tuh luar biasa. Pergantian pemainnya selalu tepat waktu. Dia tahu kapan Beckham harus dimasukin, kapan Tom Hay diganti, dan kapan Reinders tetap di posisi bek kiri buat jaga keseimbangan. Pelatih hebat bukan yang banyak ngomong,
tapi yang tahu kapan harus ubah arah kapal sebelum tenggelam. Nah, performa pemain timnas Haye, Klok, Reinders, Beckham. Sekarang kita bahas satu-satu nih. Performa 4 pemain timnas Indonesia yang malam itu main buat Persib. Mereka kayak 4 elemen di Avatar, bro. Saling melengkapi. Tom Hay main 73 menit dan tampil dominan banget. Dia bukan cuma jadi jenderal lapangan tengah, tapi juga penyeimbang antara serangan dan pertahanan. Hampir bikin gol lewat tendangan keras yang cuma bisa bilang, sayang banget cuma kena tiang. Kalau bola itu masuk, highlight-nya pasti viral seminggu penuh. Mark Klok main full 90 menit, solid banget. Dari tackle sapuan sampai umpan panjangnya semua presisi. Dia kayak metronomnya Persib. Ngatur tempo permainan tanpa panik. Mark Klok ini kayak kopi hitam. Makin lama makin nikmat, makin lama makin kuat. Eliano Reinders dipasang di posisi bek kiri, posisi yang bukan aslinya. Tapi Eli malah tampil kalem dan efektif. Overlapnya bikin PSBS repot dan disiplin bertahannya top banget. Pemain yang bisa adaptasi kayak gini tuh emas. Bisa dibilang Reinders adalah bek kiri dadakan rasa gelandang Eropa. Beckham Putra masuk di babak kedua dan langsung nyala. Energi muda, dribblenya lincah, dan punya visi tajam. Gol kedua Persib bahkan berawal dari aksinya. Beckham itu kayak korek api tuh kecil, tapi sekali nyala bisa nyulut semangat satu tim. Setelah laga, peluit panjang berbunyi. Persib menang 3-0. Pemain saling peluk, fans bersorak, dan Bojan Hodak tepuk tangan kecil sambil senyum puas. Dengan kemenangan ini, Persib naik ke posisi 3 klasmen sementara BRI. Super League 2025-2026. Dari pertandingan yang awalnya bikin frustasi, jadi malam penuh euforia. Ini bukti kalau Maung Bandung belum habis, malah lagi bangkit. Jadi, Bobotoh. Malam itu bukan cuma kemenangan, tapi pernyataan. Pernyataan bahwa Persib masih punya taring, masih punya semangat, dan masih punya mimpi besar buat juara musim ini. Kalau performa kayak gini terus, bukan nggak mungkin piala bakal balik lagi ke Bandung. Kalau kamu Bobotoh sejati, jangan lupa terus dukung. Bukan cuma saat menang, tapi juga saat tim lagi berjuang. Karena Maung sejati nggak pernah tidur, dia cuma menunggu saatnya menerkam lagi. Sampai jumpa di laga berikutnya, dan ingat, Persib Tewaya lawan